Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk abang kakak semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas di situ? Kalau emang terdengar dengan jelas bisa kasih jempolnya boleh. Jempol tangan aja, nggak usah jempol kaki ya, abang kakak. Oke, berarti sudah cukup jelas ya. Terima kasih untuk yang sudah merespon, memberikan responnya. Untuk abang kakak yang mungkin mau mengaktifkan kamera ya, ya boleh, nggak ada salahnya juga ya. Tapi kalau emang mau agak privacy mungkin sambil tidur-tiduran santai ya, it's okay lah, nggak ada masalah dengan itu. Oke. Nah baik, Abang Kakak seperti yang sudah di-share juga soalnya, kita akan bahas beberapa soal TIU ya dengan segala keterbatasan yang ada. Saya berharap sih tidak mengurangi semangat Abang Kakak untuk terus menyimak ya. Baik, kita langsung aja kalau begitu. Nomor 31 ya ini sih ya lebih ke hafalan lah memang ya. Persekusi itu Abang Kakak adalah perlakuan buruk terhadap seseorang ya. Jadi langsung aja pilih option yang C. Kemudian jawil, eh, di sini kan kita mencari sinonim ya. Sinonim daripada si jawil itu adalah colek. Jadi jawil itu kayak mencolek gitu, Abang Kakak ya. Oke, jadi langsung aja colek. Kemudian untuk nelangsa, nelangsa nyari antonimnya ya kan. Nelangsa itu seperti sedih, galau gitu kan. Berarti antonimnya lawannya gembira. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Pilot, misalnya gini aja lah buat kalimatnya. Pilot dapat mengemudikan pesawat. Oke, apakah mekanik dapat mengemudikan bengkel? Tidak ya. Yang paling tepat mana kira-kira tuh? Masinis dapat mengemudikan kereta kereta api. Oke. Kemudian lanjut lagi, random acak ya. Random itu kan sama acak sebenarnya sama aja tuh, seperti bersinonim lah ya. Jadi mana sih yang saling bersinonim dari option A sampai E itu kira-kira Bang Kakak? Ya, rapi, bersih. Apakah sama itu? Enggak ya. Yang paling tepat adalah riuh, riuh, bising. Nah, baik. Kita mulai masuk ke pembahasan intinya yang kelihatannya nakut-nakutin padahal tidak sehoror itu, Bang. Kak, kita bahas? Oke, siap. 36. Nah, untuk soal nomor 36 ini, perhatikan dulu, Bang. Kak, di sini kita punya 18 kuadrat kurang 12 kuadrat. Sebenarnya kalau kita ingat, A kuadrat kurang B kuadrat itu dapat dijabarkan menjadi A tambah B dikali dengan A kurang B. Anggap 18-nya sebagai si A, kemudian si 12-nya sebagai si B. Berarti, ingat ya, operasi tambahnya jadi berapa tuh? Iya, tambahnya jadi berapa, kalinya jadi berapa? Kok kali sih? Kurang maksudnya ya. Tambahnya jadi berapa, kurangnya jadi berapa? Langsung. Iya, kalau kita tambahin 18 tambah 12, 30, benar? Oke. Sementara di sini, kalau si 18 kurang 12, itu adalah 6, ya kan? 18 kurang 12 adalah 6. Berarti kalau kita bagi dengan 6 kali 15, biarin aja di situ. Ya, 6 kali 15. Terus ada apa lagi tuh? Terus kita punya lagi di situ kurang, perhatiin nih, 66 2/3%. Ingat ini hafalan di halaman 139 buku pedoman Abang Kakak itu. Yang hasilnya adalah 2/3 pecahannya kan. Sementara kalau 0,5 itu setengah. Nah, kalau sudah seperti ini sederhanakan aja dulu. Mana yang bisa dihabiskan masa depannya, perhatiin. Iya, 30 dengan 15, boleh, sisa 2 di atas. Di sini 6 sama 6 habis gitu ya. Kalau kita mau nyamain penyebut, bagusnya penyebutnya berapa? Iya, ambil aja penyebutnya 6 ya kan? Tapi kalau Abang Kakak suka tantangan, ambil 180 bisa juga. Biar lama siapnya ya kan? Janganlah. Ambil 6 aja. 6, di sini kita punya angka 2, maka kalikan aja langsung dengan 2, jadi 12. Kurang. 6 bagi 3, 4 kali 2 adalah 8. Kemudian kurang lagi nih. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Berarti kalau kita kurangin jadi berapa tuh? Iya, 1/6. 1/6, mana itu optionnya? Oh, nggak ada di option 1/6. Masa sih? Oh, kita cek lagi. Oh, ternyata iya ya. 1/6 tidak ada di option. Nomor berapa tadi? Nomor 36. Ataukah kita salah menghitung di sini? Sepertinya pas ya. 6 bagi 3 tadi 2 kali 2. Oh, ini dia nih. Karena terlalu semangat tadi kan. 6 bagi 3 kan 2 ya. 2 kali 2, 4. Mungkin grogi nih. Karena abang kakaknya terlalu bersemangat hari ini ya. Kemudian 6 bagi 2-nya 3. 3 kali 1, 3. Nah, itu dia tuh. Maka yang paling tepat adalah di 5. Karena 12 kurang 4 kurang 3, 5 ya. 5/6 itu opsinya yang di. Langsung pilih aja.
Di awal-awal grogi wajar lah ya. Oke, kita lanjut Abang Kakak. Yuk. Kita lanjut ke soal nomor 37. Pelan-pelan aja lah ya kita bahas. 37 perhatiin. Yuk. 37 apa sih kata soal di situ 37? Perhatiin. Yang diketahui di soal pertama kali adalah 3X tambah 4Y ya Bang Kakak. 3X tambah 4Y sama dengan 35. Benar ya? 3X tambah 4Y sama dengan 35. Kemudian apa lagi tuh? Y kurang siapa? 3. 3Z sama dengan 5. Perhatikan yang diminta soal. Yang diminta soal adalah X tambah Y tambah Z. Ini gampang banget sebenarnya. Kalau Abang Kakak bisa lihat selahnya. Di mana selahnya? Perhatiin nih. Kita punya 3X, di atas ada 4Y, di bawah punya Y. Jadi intinya gini, kalau mau mencari nilai X, Y, Z yang ditambahkan itu, maka usahakan semuanya punya koefisien yang sama, yaitu kawan dari masing-masing variabel. Jadi solusi gini aja, perhatiin deh biar gampang. Kalau Abang Kakak kurangin, ya 3X kurangin siapa? Nggak ada temennya di bawah, maka 3X tuh. Sudah? 4Y kurang siapa? 4Y kurang Y, gitu kan? 4Y kurang Y, maka jadinya positif 3Y. Cocok. Kita lanjut ya. Kemudian lihat lagi. Nggak ada apa-apa di atas, dikurangin dengan minus 3Z. Berarti anggaplah 0 di atas, kurang minus 3Z, kan jadi positif 3Z, benar nggak? Sama dengan berapa tuh? 30. Sehingga kalau tadi diminta X tambah Y tambah Z, ya udah tinggal bagi aja ujung ke ujung kan? Dengan berapa Bang? Kak, kalau kita mau bagi ujung ke ujung itu, bagi dengan 3. Biar semua 3-nya hilang. Sehingga 30 bagi 3, hasilnya adalah 10. Langsung pilih option yang C, nomor 37. Semudah itu. Aman ya? Nah, jadi solusi tinggal kurangin aja tadi teh. Kita lanjut? Lanjut yuk. Soal nomor 38. Perhatikan lagi Abang Kakak, soal nomor 38, apa yang diminta di situ. Intinya perhatikan dulu begini. Dia kan punya A banding B itu ya. A banding B berapa tuh Bang? Kak? 2/3. Sudah. Kemudian perhatikan lagi. Kita punya A banding C. A banding C berapa itu? 3/5. Sudah. Coba sekarang perhatikan. Siapa variabel yang sama di sini? Ternyata variabel yang sama adalah si A-nya. Si A-nya itu sama nggak angkanya? Ternyata nggak sama. Nah, kalau nggak sama, maka Abang Kakak harus samakan dulu. Dengan cara apa? Masing-masing dikali tuh. Kali berapa? Kali lawannya aja lah ya. 2 kan lawannya 3 di bawah. Maka kali 3 di atas, di bawah kali 2. Sehingga setelah kita kalikan, angka si A menjadi 6, ya. Si B-nya jadi 9. Kemudian A-nya jadi 6, 2 kali 5, 10. C-nya jadi 10. Apa sih yang diminta di soal? Ternyata yang diminta di soal adalah persentase si A tambah 2B terhadap, berarti terhadap maka bagi ya. Bagi siapa? 4C terhadap bagi. Karena diminta di soal adalah persentase Bang, Kak, maka harus kita kali dengan 100%. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa susi-susi. Ya, saya nggak pandai bilang substitusi, kan susah itu. Nah, kita lanjut ya. Masukkan aja angkanya. Siapa si A tadi yang setelah kita rubah? Si A-nya 6, maka 6 plus 2B. Siapa B tadi? B yang terbaru 9. 2 kali 9. Per lagi di sini. Ya. 4C. Siapa C-nya? C-nya 10. Jangan lupa dikali 100%. Mana yang bisa dihabiskan masa depannya? Iya, habiskan langsung kalau begitu. Di sini ketemunya 100 dengan 40 sama-sama bagi 20, ini jadi 5, ini jadi 2. Langsung ya. Perhatikan nih, ini total di atas berapa sih Bang? Kak, 9 kali 2, 18. Tambah 6, 24. Benar nggak? Nah, kalau sudah 24, Abang Kakak mau bagi dengan 2, jadi 12. Maka yang tersisa adalah 12 kali 5. 12 kali 5 itu berapa angkanya? Iya, 12 kali 5 adalah 60%. Jadi 60% itu optionnya yang D. Ya, pas banget optionnya yang D. Ya, selesai. Semudah itu kan. Intinya Bang Kakak pahami dulu apa tujuan soalnya. Ya. Jadi kita lanjut lagi nih. Untuk soal yang nomor 39. 39, apalagi cakap-cakapnya di situ, mari kita perhatikan bersama Bang Kakak. Lihat yuk. Diketahui bahasa soalnya ya. 2 buah bilangan asli jumlahnya itu adalah 24.
Saya misalkan aja dengan A dan B ya Bang Kakak. Berarti A plus B itu sama dengan 24. Gitu kan? Kita lanjut. Bahasa soal lagi begini. Jika sepertiga dari suatu bilangan, ya anggaplah sepertiga A gitu kan. Sepertiga dari suatu bilangan Abang Kakak berarti sepertiga A. Ya, diapain? Ditambahkan ke bilangan yang lain gitu kan? Ditambahkan ke bilangan lain. Siapa bilangan lainnya? Si B. Apalagi kata soal, nilai keduanya menjadi sama. Berarti gini, Abang Kakak fokus ya. Sepertiga bilangan tadi, suatu bilangan si A lah anggap, dikasih ke si B, ya nilai bilangannya jadi sama. Artinya begini, karena si A tadi sudah ngasih ke si B, berarti kan nilai dia nggak A lagi. Berapa sih saya coba kalau sepertiga dia udah kasih orang? Iya, sisanya pasti 2/3 A. Benar nggak? Iya dong, karena sepertiga dikasih orang, maka sisa punya dia 2/3 lagi. Ingat, total di awal tuh 3/3, 1. Oke, artinya apa? Abang Kakak bisa main dari sini tuh. Ya, kita tulis kalau gitu. Misal Abang Kakak mau buat dalam bentuk B sama dengan, ingat ya, kalau mau buat dalam bentuk B sama dengan, berarti kan si sepertiga A-nya pindah ke kanan. Iya kan? Jadi apa itu? 2/3 A, saya tulis ya. Kemudian dikurang sepertiga A. Benar nggak? Benar dong ya. Oke, jadi berapa sih itu? Iya, berarti kita dapatkan sekarang B sama dengan sepertiga kali A. Ingat, Bang, Kak, kalau kali itu kita seberangkan sama dengan, jadi bagi kan? Berarti jadi B per A sama dengan 1/3. Nah, gitu. B per A sama dengan 1/3. Apa sih yang diminta di soal? Selisih, gitu kan? Nah, kalau mau mencari selisih, caranya gampang banget. Begini ya, Bang Kakak. Pakai aja perbandingan begini. Jumlah per selisih, gitu ya. Nah, maka sama dengan perbandingannya jumlahkan. Jumlah per selisih, berarti perbandingannya jumlahkan. Oke, siapa yang jumlahkan kalau gitu? Ini, 1 dengan 3 tadi. Maka Bang Kakak bisa jumlahin tuh, 3 tambah 1. Selisih, berarti gitu juga. Siapa selisihnya tadi? 3 kurang 1. Pakai perbandingan seperti itu aja. Jumlah per selisih sama dengan 3 tambah 1 per 3 kurang 1. Jumlah di atas, selisih di bawah. Paham ya? Intinya ubah ke bentuk seperti ini dulu. Terus Abang Kakak bisa lihat, siapa sih yang diketahui di soal tadi? Yang diketahui di soal tadi jumlah 24 gitu kan? Nah, berarti jumlahnya Abang Kakak bisa langsung ganti dengan angka 24. Nah, biar hemat tempatnya. Yang ditanya selisih, ya udah tinggal sederhanakan kali silang yuk. 24 bagi 4 sama dengan 6 ya. Tinggal kali silang dong. Di sini 1. Selisih kalau begitu kali 1 selisih. Berapa selisihnya? Selisih sama dengan 6 tadi kan? 6 dikali dengan 2. Maka 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi pilih option yang E nomor 39. Pas ya Bang Kakak? Ya minta tolong Bang Kakak sekalian, jangan mencoret-coret, mungkin nggak sengaja tadi ya kan, atau bisa jadi mau membantu saya untuk bahas soal, boleh juga, saya senang tuh. Oke deh, intinya minta tolong Bang Kakak jangan dicoret-coret layarnya ya. Kita lanjut lagi yuk, untuk soal nomor 40. Fokus ya, fokus nih ceritanya. Nomor 40 ini, dia ceritanya begini ya Bang Kakak. Pertama, sebuah bejana berisi air. Airnya berapa sih? 1/n bagian, gitu kan? 1/n bagian. Oke, bagiannya kita nggak tahu berapa nih. Sudah. Kemudian, ke dalamnya dimasukkan 20 liter air. Berarti dia tambah dong. Iya, ditambah 20 liter air. Sudah. Sehingga air dalam bejana bertambah 33,33% dari semula. Kan nambah nih Abang Kakak. Nambah berapa sih itu? Itu kan sama dengan 1/3, benar nggak? Nambah 1/3 dari semula. Artinya apa? Semula itu dianggap 1 bagian, Abang Kakak. 1 nambah 1/3 bagian jadi berapa coba? Iya, 1 nambah 1/3 bagian. Itu kan jadi 4/3, benar nggak? Iya, 4/3 dong, karena 1 tambah 1/3 semula. Jadi 4/3. Iya kan? 4/3 dari siapa? Dari awal. Siapa semulanya tadi? 1/n dikali dengan bagian yang kita nggak tahu. Oke? Baca lagi lanjutan soalnya. Jika kapasitas bejana tersebut adalah 120 liter. Oh, ternyata terjawab. Bagiannya itu 120
120 Abang Kakak. Jadi si bagian ini nanti Abang Kakak bisa ganti dengan angka 120. Kita mainkan yuk, kita mainkan. Berarti 1/n kali siapa bagiannya tadi? 120 kan? Ya, maksudnya kapasitas totalnya itu ya. Oke, sudah. Kemudian ditambah lagi dengan 20 sama dengan 4/3 gitu kan? 4/3. Oke, mau dikali 1/n juga boleh, atau langsung aja nanti dibuat 4/3n juga nggak ada masalah. Biar paham aja ini. 120 Abang Kakak cocok. Oke, coba kita sederhanakan yuk, pelan-pelan. 120 bagi 3 berapa tuh? 40. 40 kali 4 Abang Kakak 160. Berarti bisa kita buat gini nih. Fokus. Berarti kita bisa buat 120 per n ditambah dengan 20 sama dengan 160 per n. Benar nggak? Oke, kita pindahkan ya. 120 positif pindah ke kanan jadi negatif dong. 160 kurang 120 berarti 40. 40 per n Abang Kakak sama dengan 20. Ada yang bisa dihabiskan masa depannya? Ada dong, 20 dengan 40. Sisa 2 kan? Sini 1. N-nya bagi seberang jadi kali. Sehingga sekarang kita punya Bang, Kak, N-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 2. N sama dengan 2 yang mana optionnya? Optionnya 40 yang A. Langsung pilih, jangan ragu-ragu Abang Kakaknya. Paham ya? Di konsepnya seperti itu tadi. Oke, kita lanjut. Yuk, kita lanjutkan untuk soal nomor 41. Jangan banyak-banyak kedip Abang Kakak, nanti hilang jawabannya kan? Oke, nomor 41 yuk. Apa cakap-cakapnya di situ? 41 katanya begini. Saya tulis dulu lah nomornya di sini. 41. Nah, katanya di sini Bang, Kak, di soal itu perbandingan usia ibu dan ayah saat ini adalah 2:3. Saya tulis dulu lah ya. Ibu banding ayah itu sama dengan 2/3. Nah, terus apa lagi sih lanjutannya? Ternyata jika 4 tahun yang akan datang usia ayah, nah berarti gini nih, 4 tahun yang akan datang usia ayah, berarti ayah tambah 4 dulu kan? Oke. Usia ayah apa tadi katanya? 4 tahun yang akan datang usia ayah 2 kali usia ibu 4 tahun yang lalu. Berarti perhatikan, umur ayah 4 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali usia ibu 4 tahun yang lalu. Yang lalu berarti kurang. Sampai di sini paham? Nah, jadi intinya itu ya. Normalnya Bang Kakak, kalau 4 tahun yang akan datang, ya kiri kanan tambah 4 harusnya. Tetapi kemauan soal, ternyata ibunya bukan 4 tahun yang akan datang, tapi 4 tahun yang lalu. Berarti dikurangin. Gitu ya. Oke. Kemudian yang diminta di soal apa sih? Selisih usia ayah ibu sekarang. Artinya apa? Abang Kakak harus cari tahu dulu. Berapa sih usia si ayah dan ibu sekarang yang awalnya tadi perbandingannya 2:3, gitu kan? Nah, jadi solusinya gini aja. Yang perlu Abang Kakak ingat adalah 2:3 ini bukan berarti ibu umurnya 2 tahun, ayah usianya 3 tahun. Masa iya baru lahir langsung nikah ya kan Bang? Kak? Nah, yang dimaksud 2/3 ini adalah umur si ibu itu kelipatan 2, umur si ayah kelipatan 3. Kan gitu? Nah, inilah yang Abang Kakak bisa susi-susi ke kanan. Ya, saya nggak pernah dibilang substitusi tadi kan? Nah, kita lanjut aja kalau begitu. Yuk, masukkan. Siapa A tadi? A tadi 3. 3X ya. 3X plus 4 sama dengan 2. Siapa I-nya? I-nya 2. 2X kurang 4. Abang Kakak bisa kali masuk ke dalam. Fokus yuk. Kita punya berapa X di sini? 4X sama minus 8. Berarti langsung aja ya. 4X, 2 kali 2X. Di kanan, di kiri, kita punya 3X. Berarti pindahin jadi minus 3X. Tuan rumah ada 4. Saya tulis dulu 4-nya. Terus ingat, 2 kali minus 4 tadi jadi berapa? Minus 8. Berarti pindah ke kiri jadi positif lah. Positif 8. Artinya apa? Kita punya sekarang Bang, Kak, X-nya itu adalah 12. Gitu kan? Nah, lihat tuh apa yang diminta di soal. Yang diminta di soal adalah selisih usia mereka, Bang. Kak, yang diminta di soal adalah selisih usia mereka. Nah, coba perhatiin dulu. Emang selisihnya berapa X sih? Iya, selisihnya tadi kan 3X kurang 2X. Benar nggak? Iya, selisihnya tadi berarti X doang dong. Cocok. Siapa X tadi, Bang? Kak. Iya, ini dia nih. X-nya adalah 12. Maka langsung pilih selisihnya 12. Langsung pilih option yang B. Kayak nggak soal ya kan, Bang? Kak. Nah, itu dia. Intinya paham dulu konsepnya, terus mau diarahkan kemana. Ya.
Sejauh ini Abang Kakak, suara saya masih terdengar dengan jelas? Ya, kasih jempolnya boleh Bang Kak. Oh, nggak kelihatan juga mukanya sebagian besar nih ya. It's okay lah, it's okay. Kalau emang nanti suara saya tiba-tiba terputus atau terdengar kurang merdu, bisa tolong di chat di situ Abang Kakak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 42. Perhatiin ya. 42 Bang Kakak di sini. Kalau kita perhatikan, ada berapa besaran sih di situ? 42 saya buat dulu ya. 42 di sini tadi. Kita perhatikan dulu ya Bang Kakak, ada berapa besaran rupanya di situ. Di sini ada porsi ya. Ada porsi, saya buat aja porsi seperti ini. Kemudian ada orang, kemudian ada jam, ya kan Bang? Kak. Nah, kalau sudah 3 seperti ini, harusnya kita langsung tahu arahnya kemana. Kalau sudah 3 besaran, pasti pakai rumus OC ya Bang Kakak. Iya kan? Oke, porsi dulu deh. Berapa porsi di awal? 200. Bisa dihabiskan berapa orang? Dihabiskan atau dikerjakan sih? Oh, ternyata 16 orang tadi ya. Pokoknya itulah tuh. Ajar aja orangnya berapa. Kemudian 6 jam. Kita cek lagi. Suatu hari pesanan bertambah 100. Berarti bukan 100 dong. Bertambah 100. Awalnya berapa? 300. Berarti jadinya kan? Iya, benar. Karena awalnya 200 tuh. Tambah 100 jadi 300. Sudah. Orangnya berapa tuh? Orangnya bukan 2, Bang Kakak. Tapi orangnya bertambah 2 atau ditambah 2 di situ. Karena awalnya tadi 16, maka orang jadi 18. Jamnya yang ditanya, maka kita buat X. Ingat, kalau sudah 3 seperti ini ya Bang Kakak, maka gunakan rumus OCT. O1 per S1 kali T1 sama dengan O2 per S2 kali T2. Ingat, jangan salah letak yang di atas. Yang di atas itu harus objek atau yang dikerjakan. Siapa yang dikerjakan Abang Kakak? Porsinya kan? Nah, berarti si porsinya inilah sebagai objek. Yuk langsung kita beresin. Berarti porsi berapa tadi? 200 ya? 200 per 16 kali 6. Sama dengan 300 Abang Kakak per siapa itu? 18 kali X. Oke, mana yang bisa dihabiskan masa depannya langsung? 0 ya. Nah, ini keahlian mencoret penting nih Bang, Kak. Jadi atas sama atas boleh coret ya. Kemudian lihat lagi. Bawah sama atas juga boleh coret. Oke. 3 bagi 18 atau sebaliknya lah ya. 18 bagi 3, 6. Mana lagi bisa dihabiskan masa depannya? Ya karena sudah 6 di sini ya udah. Habis dong. Iya kan? Siapa lagi yang belum? 16 bagi 2. Perhatikan arah coretnya Bang Kakak ya, biar kelihatan berbeda di situ. Selesai. 16 bagi 2, 8. Jadi siapa yang kelihatan sekarang yang tersisa? X di sini, 8 di sini. Maka nomor 42 itu dapatlah langsung X-nya sama dengan 8. Atau lama waktunya tadi adalah 8 jam. Selesai, semudah itu Bang Kakak. Intinya paham dulu konsepnya kan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk soal nomor 43 ya. 43 apalagi cakap-cakapnya di sini. Pelan-pelan kita bahas. Nah, ini agak lumayan sepertinya nih Bang Kak. 43 begini. Seorang karyawan dikontrak selama 1 bulan yang 30 hari 1 bulannya dengan upah 50.000 per hari. Artinya kalau memang kerja semuanya 30 hari itu tadi, berarti upahnya 50.000 kali 30 hari dong. Kalau kerja semuanya, kan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Mendapat pengurangan sebesar, ternyata dapat pengurangan nih ya Bang Kakak. Pengurangan sebesar berapa? 10% dari upah. Berarti dikurangnya itulah 10% dari siapa? Dari upah. Berapa upahnya tadi? 50.000 gitu kan? Upahnya 50.000 pengurangannya. Oke, setiap hari ya. Per harinya tuh tadi, per hari. Sudah, kita lanjut lagi ya Bang Kakak. Ternyata yang dia nggak kerja itu tadi, yang kena kurang tadi itu berapa hari? Iya, ternyata yang tidak hadirnya, jelas itu Bang Kakak ya, berapa hari? Iya, tidak hadirnya adalah X hari. Oke, tidak hadirnya dia berarti X hari. Nah, ya udah. Jadi gini, ingat ya. Tadi per hari 50.000 Bang, Kak. Kalau 30 hari berarti 50 kali 30. Kan gitu. Tapi masalahnya adalah dia tidak hadir secara keseluruhan. Ya, dia tidak hadir ke 30 hari itu. Maka kita kurangin aja yang nggak hadirnya itu. Yang harusnya 50.000 tadi ya Bang Kakak, saya tulis dulu ya. Yang seharusnya 50.000 tadi bisa kita kali dengan 30, tapi karena ada libur X hari, maka ya 30 kurang X. Benar nggak? Ya kan? Oke.
Kemudian lihat lagi, dikurang kan? Dikurang siapa tuh? Dikurang kalau dia nggak hadir 10% upah. Artinya apa? Yang dikurang tadi adalah 10%, ya karena Bang Kakak, kali siapa? Kali 50 ribu dong. Karena kan upahnya tadi per hari 50 ribu. Sudah? Jangan lupa untuk dikali juga dengan si X. Karena kan tidak hadirnya sebanyak X hari. Berarti kita bisa buat ganti dengan X dong di situ. Paham nggak tuh? Ingat ya, yang dikurangi itu Bang Kakak, berapa hari yang dia nggak hadir, ya udah dikalikan dengan itu. Oke, tapi bukan 50 ribunya dihilangkan ya, tapi cuma 10%-nya doang. Jadi bentuknya gini. Yang pertama tadi, gaji awalnya, ini dia, kurangin si 30 hari dengan X, sudah. Kemudian lanjutannya lagi, di sini tadi, kalikanlah 10%-nya dengan si X, 10% upahnya tadi. Oke, berarti kalau kita kali masuk pelan-pelan yuk, Bang Kakak. Apa jadinya itu? Sama dengan 50 kali 30, berarti 1.500 kan? Jangan lupa, kita punya ribu lagi di belakang. Kurang 50.000 kurang X, berarti 50.000 X. Cocok Bang, Kak? Oke, kita lanjut lagi ya. Kurang lagi dong. Kurang siapa di situ? Iya, kurangnya adalah si 1/10 ini kan, coret nolnya. Kita punya nol lagi nih, coret nolnya. Siapa yang sisa? Goceng ya, goceng aja lah bahasanya. Maka kita tinggal kurangin 5.000 X. Artinya Bang Kakak, karena sama-sama punya X di belakang, kalau kita gini, 1.500.000, oke, tinggal dikurangin. Kurangin dengan siapa? 5.000 dengan 50.000. Kalau kita kurangin jadi 55.000 gitu kan? Pakai X nggak tuh? Pakai X. Jadi optionnya yang mana itu? Optionnya adalah yang, tunggu, yang E ya. Ya, 1.500.000 dikurangin dengan 55.000 X. Paham Bang Kakak ya? Oke, polanya seperti itu aja. Kita lanjut, masih kuat? Masih dong ya. Kita lanjut soal nomor 44. Apalagi cakap-cakapnya di sini yuk, perhatikan. 44. Nah, kita perhatiin dulu apa cakap-cakapnya. 44 gini ceritanya, Bang Kakak. Kata soal, Dedi berangkat dari kota A ke B dengan kecepatan 40 km per jam. Berarti kecepatannya 40 km per jam, gitu ya. Berarti dari A ke B nih, ada A, ada B, sudah. V1-nya berapa tadi? 40 ya, 40 km per jam. Biarin dulu deh, biarin dulu, oke? Kita lanjut lagi. Mohon izin Abang Kakak, jangan nyoret-nyoret layar ya kan? Nggak seru nanti itu jatuhnya. Yang ada kasihan teman-teman yang lain juga ya kan? Bisa kok, bisa emang Abang Kakak mencoret di situ, nggak usah dicoba-coba. Makasih ya Bang. Kak, kita lanjut lagi nih. Terima kasih untuk pengertiannya. Mungkin saking antusiasnya nih ya. Ada yang mungkin nanti ingin dikoreksi, jadi mencoret-coret jadinya. Kita lanjut ya Bang, Kak. Oke. Oke, di sini kata soal, ini ada bahasanya, oh sudah dihapus dengan sendirinya ya, terima kasih ya Bang Kakaknya. It's okay, it's okay. Kan saya lupa sampai mana bahas soalnya kan, tunggu dulu. Ini dia, kecepatan pertamanya adalah 40 km per jam. Sampainya di B Bang, Kak, ya sesampainya di B dia istirahat 20 menit. Ya istirahat 20 menit, kita simpan dulu istirahatnya 20 menit, sudah. Pulang balik ke A dengan kecepatan, berarti ada V2 di sini, siapa V2-nya? 60 km per jam. Jika waktu yang dibutuhkan Dedi untuk menempuh seluruh perjalanan, waktunya 6 kali waktu ketika istirahat di kota B. Artinya apa? Waktu totalnya, Bang, Kak, berapa tadi itu? Iya, T totalnya, artinya T1 tambah T2-nya, Bang Kakak, 6 kali istirahat. Berarti 6 kali 20, yang artinya 120 menit, Abang Kakak, gitu kan? Atau 2 jam. Iya kan? Oke. Artinya apa? Begini tuh. Kalau tadilah sudah jelas jarak dari A ke B kan kita anggap sama, Bang Kakak. Jarak di kondisi pertama A ke B pasti sama dengan jarak di kondisi kedua dari B ke A. Kalau di soal jarak selalu dianggap sama. Jangan pakai prinsip kota Medan, ya kan? Palladium ke Lapangan Merdeka 100-200 meter. Lapangan Merdeka ke Palladium 2 kilo suruh mutar ya kan, satu arah itu. Jadi intinya kalau sudah di soal katanya jarak perginya sekian, pasti pulang juga sama. Walaupun jarak dia nggak bilang berapa, nggak ada masalah. Apa rumus S Abang Kakak? Ingat nggak? V1 kali T1 sama dengan apa? V2 kali T2. Kita bakal main dari sini. Terus perhatikan apa yang diminta di soal. Yang diminta di soal adalah selisih waktu tempuh. Perhatikan cara mudah menentukannya Bang Kakak, biar nggak ribet. Perhatikan cara kerjanya.
Yang diminta di soal adalah selisih waktu tempuh. Nah, jadi intinya Bang Kakak, kita masukin dulu apa yang diketahui, yuk. V1 berapa tadi? 40. 40, cocok. Sudah, T1-nya masukin. Kali T1 sama dengan. V2 berapa tadi? 60. 60. Buat 60 kali dengan T2. T2. Nah, sampai di sini kan kita nggak tahu tuh siapa sebenarnya T1-nya, siapa sebenarnya T2-nya. Maka Bang Kakak cukup lakukan membuat waktunya jadi bentuk perbandingan. Artinya gini, coba kita sederhanakan dulu nih. 60 dengan 40 kan sama-sama bisa bagi 20. Di kiri berapa? 2. Di kanan berapa? 3. Nah, sekarang Abang Kakak, seperti agak delay ini ya. Agak delay sedikit. Oke, nggak apa-apa deh. Kita lanjut. Pelan-pelan Abang Kakak. Artinya kalau Abang Kakak mau buat T1 per T2, perhatiin. Jadi 3 per 2 atau 2 per 3? Ayo. 3 per 2 atau 2 per 3? 3 per 2, Bang. Kenapa begitu? Karena T2 yang pindah, T2 di bawah. Ya kan? Sebaliknya, 2 yang pindah, 2 yang di bawah. Kan gitu. Artinya apa, Bang Kakak? Perbandingan waktu antara yang pertama dengan yang kedua, 3 banding 2. Yang diminta di soal apa sih? Selisih kan, Bang? Kak, pakai rumus yang tadi. Yang diketahui tadi kan jumlah waktunya, benar nggak? Yang diketahui di soal jumlah waktu. Tadi berapa jumlah waktunya? 120. 120 kan? Iya, jumlah waktunya tadi 120. Diminta selisih, Bang. Kak, pakai cara yang tadi. Apa rumusnya? Jumlah per selisih. Nah, udah enak tuh. Jumlah per selisih. Siapa jumlah perbandingannya, Bang Kakak ini? 3 tambah 2. Cocok? Per ya? Per. 3 kurang 2. Karena selisih dikurangin perbandingannya. Tinggal masukin angka dong. Masukin angka ya. Siapa jumlah tadi ya Bang Kakak? 100. 120. Langsung kalau gitu Bang Kak. 120. Saya tulis nih 120. Coret dong. Dengan siapa? Dengan si 5. 120 bagi 5. Ini 1. Di sini 20. 24. Berarti kali silang ya. Selisih kali 1. Maka jadinya selisih. Terus apa lagi ya Bang Kakak? 24-nya kali 1 di bawah. Maka 20. 24. Sehingga Bang Kakak dapatkan sekarang selisih waktunya adalah 24 menit. Semudah itu. Jadi intinya Bang, Kak nggak perlu cari tahu berapa itu nilai waktu di awal sebenarnya. T1-nya berapa, T2-nya berapa, jadi kerjaan nanti. Tapi kalau Abang tipe yang suka tantangan nggak apa-apa, ya kan? Saya kasih alternatif aja itu biar gampang. Sampai sini oke? Kita lanjut? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 45, Bang Kakak. Nah, oke, sebagai informasi aja, mungkin kalau jalan saya agak berbeda sama yang ada di kunci, ya nggak ada masalah. Kalau emang Bang Kakak lebih nyaman pakai jalan yang ada di kunci jawaban, silahkan pakai itu. Tapi kalau emang dianggap cara saya lebih mudah, gunakan cara yang ini. Ya, karena ada beberapa yang memang saya pandang kayaknya lebih mudah nih kalau kita akalin dikit gitu kan. Kita lanjut ya Bang, Kak. Soal nomor 45 ya. 45. Nah, ini sepertinya sudah ada waktu yang diketahui di soal. Kemudian ada kecepatan. Apa sih yang diminta di ujung? Coba kita cek dulu. Oh, yang diminta jarak yang ditempuh oleh Bella ketemu Ahmad. Nah, udah seru nih. Artinya begini ya Bang Kakak. Kalau sudah ada jarak yang ditempuh ketika ketemu, nah itu pasti pakai rumus T temu Bang Kakak. Ya kan? Jarak ketemu itu pasti kita pakai rumus T temu. Apa rumus T temu? Masih ingat Abang Kakak? Masih dong ya. Apa rumusnya tadi? T temu sama dengan, saya buat warna merah aja di sini sebentar. T temu atau T papasan, samanya itu Bang Kak. Ya, T temu atau T papasan sama dengan S jarak per V si A tambah V si B atau V1 tambah V2 sama aja. Karena di sini ceritanya Ahmad sama Bella, maka saya buat VA dengan VB. Yuk cek dulu Abang Kakak, apa sih yang diketahui di soal? Jaraknya berapa sih diketahui di soal? S. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? S itu 120 Bang Kak, 120 km. Sudah? Kemudian kita cek lagi yuk. Berapa kecepatannya tuh? Kecepatan Ahmad berkendara 2 kali kecepatan Bella. Berarti VC A, Abang Kakak bisa buat sama dengan VC 2 kali VC B ya kan? Kecepatan Ahmad 2 kali si Bella. Nah, tinggal buat gitu aja tuh ya. Kemudian, kalau kita perhatikan ternyata di sini keduanya berangkat 8.30
dan bertemu pukul 9.00. Berarti T temunya berapa tuh, Bang? Kak? Ternyata ada dikasih tahu waktu bertemunya ya. T temunya berapa tuh? T temunya 30 menit, benar nggak? Iya, T temunya 30 menit. Atau lebih enaknya setengah jam. Kenapa diarahkan ke jam? Karena kecepatan itu kan dalam kilometer per jam, benar ya? Ah, ya udah. Kalau begini ceritanya, yang ditanya tadi jarak ketika bertemu, V-nya nanti bakal dapat, maka kita harus, T-nya sudah dapat, T-nya sudah dapat, maka kita harus cari tahu dulu berapa nilai V-nya. Caranya gimana tuh, bro? Nah, gini caranya. T temu, siapa T temu tadi? Setengah jam kan, buat setengah di sini. Sudah. Jaraknya berapa tadi? 100? 120. Buat 120 tuh. VA tadi siapa sih? Buat aja dalam bentuk 2V, 2VB. Benar nggak? Iya, buat 2VB aja. Plus siapa di situ? Plus V, plus VB. Cocok? Nah, kita kali silang ya. Nah, 3VB di bawah kali 1, kita tinggal buat 3VB sama dengan 120 kali 2, 240. Berarti kalau kita coret-coret boleh dong? Iya, 240 bagi 3 sama dengan 80. Ternyata kita dapat nih VB-nya tadi adalah 80. Belum selesai dong. Yang diminta di soal tadi apa? Yang diminta di soal adalah jarak yang ditempuh Bella, jarak si B ketika ketemu si Ahmad. Ya udah, karena diminta jarak si Bella SB, maka ingat rumus S apa itu? Bang, Kak, V kali T. Maka V-nya VB kali T-nya T temu. Kenapa pakai T temu? Karena yang diminta jarak saat ketemu. Ya kan, Bang? Kak, lanjut dong. Lanjut kalau begitu. Siapa V tadi? V tadi angkanya adalah 80 kan? Ya, 80. Sudah. Siapa T temunya tadi? T temunya setengah jam. Ya udah, maka 80 kali setengah sama dengan 40 kilometer. Abang kakak bisa langsung pilih option yang B. Semudah itu nomor 45. Cocok? Udah gitu aja Bang Kakak. Jadi intinya itu tadi ya. Karena diminta jarak si B, maka Bang Kakak harus cari tahu dulu berapa kecepatan si B-nya. Karena T temu udah dapat tadi di soal kan? Oke, kita lanjut. Untuk soal yang nomor 46 ya. Tunggu dulu. 46 ini kalau kita perhatikan di sini, atau gini deh, analytical reasoning kayaknya agak-agak terakhir aja nanti ya. Takut dibahas ini duluan, nanti nggak sanggup ke belakang abang kakaknya, ya kan? Nah, kita bahas agak terakhir aja nanti. Kita fokus ke setelah analytical reasoning apa tuh? 51 ya, 51 ini dia. Apa ini namanya ini? Penarikan kesimpulan abang kakak. Nah, 51 penarikan kesimpulan sepertinya tidak terlalu sulit. Kita bahas yuk abang kakak, 51. Nah, kita main dari sini dulu. Ya, 51 ini tadi, tunggu saya cek terakhir warna apa tuh. Nanti biar enak. Oh, berarti ganjilnya ungu ya. Ngatur warna aja sampai semeriah itu kan. Ya, 51 abang kakak. Kita bahas kalau begitu. 51. Apa sih kata soal itu tadi? Semua masakan Jawa bercita rasa manis katanya ya. Semua masakan di acara pestarian bukan masakan Jawa abang kakak. Oke? Berarti begini, coba perhatikan dulu. Apa sih yang sama di sini? Ya, yang sama di sini itu adalah si masakan Jawa, benar nggak? Ya, yang sama masakan Jawa nih. Nah, ini kan posisinya, posisi yang satunya di bagian kiri, satu di bagian kanan. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah abang kakak boleh mencoret ini? Apakah abang kakak boleh mencoret ini? Boleh dong, karena ini di depannya semua, ini di depannya bukan. Di atas umum tadi kan, di bawah juga umum. Tetapi kalau abang mau lebih gampangnya, kalau sudah tidak sejajar bang, Kak, satu di kiri, satu di kanan, yang penting kata yang sama, jangan di depan semua, jangan di depan sebagian dan adalah. Oke, ingat ya, jangan di depan sebagian dan adalah. Artinya apa? Di sini kan di depannya semua, sama bukan abang kakak. Berarti bukan yang saya maksud kan? Ya, sebagian sama adalah jawaban langsung TK tadi. Tapi karena di sini coba kita coret dulu yuk. Coba kita coret dulu. Oke. Berarti kita simpulkan ya, semua ketemu semua harusnya jadi abang kakak. Iya, jadi semua dong kan? Saya tulis kalau begitu. Kesimpulannya semua. Siapa sih subjek yang tersisa?
Masakan di acara pestarian kan? Oke, berarti saya tulis nih. Semua masakan di acara pestarian, MAPR gitu kan? Oke, terus apa lagi bahasanya? Eh, di sini ada kata bukan, ya. Kopula negatif, maka ketemu kopula positif nanti harus jadi bukan juga ya. Bukan siapa itu? Bukan si bercita rasa manis. Bercita rasa manis, Abang Kakak. Ini agak teknikal sedikit ya. Atau kalau saya tulis di ujung muat nggak tuh? Ya, bercita rasa manis. Nah, begini ya Bang Kakak, lihat dulu yuk, lihat dulu. Kalau Bang Kakak perhatiin, kan ini simpulan yang seolah-olah ini seharusnya. Ya kan? Semua masakan Jawa apa tadi? Semua masakan di acara pestarian, oke, itu bukan masakan bercita rasa manis, kan gitu. Nah, sekarang coba Abang Kakak cek dulu. Masakan bercita rasa manis tadi, apakah ada kata tidak di depannya? Enggak ada kan, Bang? Tetapi di sini muncul tuh masakan bercita rasa manis tadi itu muncul kata bukan atau kata tidak di situ. Berarti udah nggak boleh. Kenapa? Karena secara aturan, Bang, Kak, di depan kata bukan atau tidak itu merupakan premis umum. Sementara kalau nggak ada kata tidak ya tadi merupakan premis khusus. Simpulan tidak boleh lebih umum daripada premisnya. Nah, sehingga kalau sudah simpulan lebih umum daripada premisnya, simpulan yang dapat Abang Kakak ambil adalah nggak ada ya, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, coba pelajaran nanti teknikal apanya ya, teknikal aturan mainnya. Jadi yang model beginian jangan coba dinalar-nalar dulu, coba main aturan mainnya aja. Oke, jadi jawabannya tidak dapat disimpulkan. Kita lanjut ya Bang, Kak. Nomor 52. Semua hakim pengadilan apa tadi tuh? Semua hakim pengadilan lulusan sarjana hukum. Sudah? Terus apa lagi tuh? Semua lulusan sarjana hukum taat pada hukum, Abang Kakak. Artinya coba lihat dulu nih. Lulusan sarjana hukum ini sekilas boleh kita coret nggak tuh? Boleh ya, coba lihat. Semua hakim pengadilan lulusan sarjana hukum. Semua lulusan sarjana hukum taat pada hukum. Artinya gini, lulusan sarjana hukum itu, Abang Kakak boleh coret. Iya kan? Nah, itu dia. Karena nggak sejajar tadi, dan di depan kata semua sama adalah. Ini kan kopula yang tidak tertulis adalah tuh. Ini yang sulit adalah kalau Abang Kakak kemarin nggak dapat materi yang seperti ini nih, jadi agak kurang nyambung kita jatuhnya. Ya, jadi intinya gini, ini konsep silogisme ya. Ini konsep silogisme, tidak sejajar konsep seperti ini, Abang Kakak boleh coret. Kecuali di depan sebagian sama adalah. Oke. Apa sih yang tersisa tadi? Semua hakim adalah taat pada hukum. Mahfud adalah seorang lulusan sarjana terbaik yang taat pada hukum. Ini poin penting ya Bang Kakak. Ya. Artinya tadi di sini dia bilang si Mahfud tadi taat pada hukum. Coba saya tuliskan aja lah ya, biar lebih jelas Abang Kakaknya melihat. Pelan-pelan kita bahas di sini. 52. Tadi apa kata soal? Semua hakim semua kan taat pada hukum. Pakai kopula adalah taat pada hukum. Nah, terus apa lagi? Mahfud adalah seorang lulusan sarjana terbaik. Nggak penting. Yang pentingnya adalah dia taat pada hukum. Tim Mahfud, Abang Kakak, adalah taat pada hukum gitu kan? Iya, adalah taat pada hukum. Sudah? Nah, jadi setiap kopula yang tidak tertulis Abang Kakak boleh buat pakai adalah. Semua anak pintar, yang lengkap itu semua anak adalah pintar. Oke, perhatikan pola saya nih. Saya buat pola sendiri itu yang biasanya kalau Abang Kakak bisa perdalam, itu akan lebih mudah. Lihat ya. Yang sama apa di sini Abang Kakak? Yang sama sih TPH-nya kan? Nah, kalau itu sama-sama di bagian TPH, saya bilangnya biasanya sejajar kanan Abang Kakak. Sejajar kanan itu, Abang Kakak boleh coret yang sama, ya. Boleh coret yang sama kalau ada satu kopula negatif. Jika ada satu kopula negatif. Oke, apa sih kopula negatif itu Abang Kakak masih ingat? Ya, kopula negatif itu bisa tidak atau bukan gitu kan? Nah, itu dia. Dia Abang Kakak boleh coret yang sama jika ada satu kopula negatif, yaitu tidak atau bukan. Sekarang Abang Kakak tengok, apakah ada tidak atau bukan di sini? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, gimana solusinya? Maka solusinya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan, Abang Kakak. Ada nggak tuh?
Tidak ada kesimpulan di situ. Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada gimana ceritanya? Nah, kalau nggak ada Bang, Kak, cari awalan ragu-ragu. Alternatifnya adalah awalan ragu-ragu. Awalan ragu-ragu itu apa aja? Mungkin, bisa jadi, belum tentu, dan lain sebagainya. Mana yang ada yang arahnya seperti itu? Ya, yang ada adalah yang belum tentu. Langsung pilih option yang E. Semudah itu. Kalau saya biasanya membuat konsep hanya 3, Bang Kakak. Sejajar kiri, sejajar kanan, sama tidak sejajar. Ini di bagian konsep yang sejajar kanan. Oke. Kita lanjut ya untuk soal yang nomor 53, Bang Kakak. 53 perhatiin yuk, apa kata soal. Sebagian mahasiswa tinggal di mana tadi? Tinggal di apartemen X. Semua yang tinggal di apartemen X memiliki KTP, Bang Kakak. Gitu kan? Logika sederhananya, atau kalau mau pakai konsep juga boleh gitu ya. Perhatikan apa yang sama. Tinggal di apartemen X. Jangan lupa pakai kopula adalah. Sebagian mahasiswa adalah tinggal di apartemen X. Semua yang tinggal di apartemen X adalah memiliki KTP. Berarti kan yang sama itu apartemen X-nya, ya kan? Apartemen X-nya. Coba lihat. Yang di atas apartemen X-nya di depan kata adalah. Yang di bawah di depan kata semua. Kalau sudah seperti ini, berarti abang kakak boleh coret. Nah, yang nggak sejajar ini, abang kakak nggak boleh coret ketika di depan sebagian sama adalah. Ini tidak sejajar nih. Karena satu di kanan, ya di ujung titik, satunya di depan kata semua sebagian tuh, di sini. Nah, dianggap di kiri. Oke, pelan-pelan abang kakak, pelan-pelan kalau begitu. Apa yang tersisa? Semua ketemu sebagian. Semua ketemu sebagian jadi sebagian ya. Oke, semua ketemu sebagian, maka kita tuliskan sekarang 53 itu. Sebagian apa di situ? Sebagian si mahasiswa kan Bang, Kak ya. Sebagian mahasiswa, sebagian M adalah memiliki KTP. Memiliki KTP. Nah, ini aja dulu. Ada nggak ini di option? Kalau nggak ada, jangan dipaksain. Ya, sebagian mahasiswa adalah memiliki KTP. Gitu kan bahasanya ya? Oke. Kalau Bang Kakak perhatikan di sini, apakah ini ada di option? Harus ini ya, jangan digeser-geser tuh. Nggak ada kan? Yang ada malah mana tadi tuh? Sebagian mahasiswa yang tinggal di apartemen X bahasanya memiliki KTP. Bahasanya gitu, Abang Kakak. Ingat ya, fokus di sini. Kalau ini tadi nggak ada, maka Bang Kakak baru boleh coba-coba nalar. Pelan-pelan yuk. Yang A, coba dinalar tuh. Semua mahasiswa punya KTP, benar nggak? Semua mahasiswa katanya punya KTP. Salah kan? Yang benar sebagian mahasiswa yang punya KTP. Salah. Semua mahasiswa tidak memiliki KTP. Salah. Karena di sini bahasanya sebagian punya KTP. Oke? Bukan semua tidak memiliki KTP. Oke, kita lanjut ya. Semua mahasiswa yang tinggal di apartemen X memiliki KTP. Benar nggak tuh? Semua mahasiswa yang tinggal di apartemen X memiliki KTP. Bisa dianggap benar. Kenapa? Karena tadi ingat sebagian mahasiswa tinggal di apartemen X. Semua yang tinggal di apartemen X adalah memiliki KTP. Berarti kalau kita nalar nih, semua yang tinggal di apartemen X pasti dia punya KTP. Ya udah, maka langsung pilih option yang C. Ya, oke, langsung pilih begitu Bang Kakak. Nah, yang di tadi kenapa salah? Karena begini, sebagian mahasiswa yang tinggal di apartemen X. Sementara tadi kalau kita mau pakai sebagian, yang apartemen X-nya udah nggak ada lagi tuh. Jadi nggak boleh ditulis. Berarti poin pentingnya kalau kita mau pakai logika umum, pilihlah yang C ya Bang Kakak. Semua yang tinggal di apartemen X, dia punya KTP. Cocok? Oke. Pelan-pelan kita lanjut lagi nih. Soal nomor 54. Ya, nomor 54. Apalagi cakap-cakapnya di sini. 54 di sini, kalau kita perhatikan, kita tulis dulu ya. 54. Kenapa dia hilang di situ? Oke, sudah balik lagi. 54, fokus lagi ya Bang Kakak, yuk. Apa cakap-cakapnya di situ? Robi adalah adiknya Redi. Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Oke. Robi memiliki sahabat yaitu Rudi. Sebagian sahabat Robi juga sahabat kakaknya. Jadi begini. Ini bentuk soal yang harus kita nalar. Tunggu dulu, kenapa nyangkut di sini? Abang Kakak kelihatankah di layar itu soal nomor 54-nya? Karena saya lihat di sini agak-agak nyangkut tuh. Putus ya? Oke, mohon maaf sebentar Abang Kakak ada gangguan teknis di sini saya lihat.
wifi-nya putus yang di sini. Oh, iya. Mohon izin sebentar Bang Kakak. Nah, ini masuk sih. Suaranya matikan aja. Oh, gitu. Ada iklan. Oh. Oke. Ada pula ikannya masuk itu. Mohon izin sebentar Bang Kakak. Ada kendala teknis di sini. Sudah kelihatan lagi layarnya Bang Kakak? Bisa dicek? Sudah ya. Suara saya masih terdengar dengan jelas? Oke, mohon maaf untuk Abang Kakak yang sudah sangat serius tadi, ternyata kita agak terjeda oleh jaringan ya. Oke, kita lanjut Abang Kakak, soal nomor 54. Perhatiin. Robi adiknya Redi. Mereka bersekolah di sekolah yang sama, oke. Kemudian lagi, Robi memiliki sahabat yaitu Rudi. Berarti Robi memiliki sahabat yaitu Rudi. Sebagian sahabat Robi juga sahabat kakaknya. Perhatiin nih, sebagian sahabat si Robi juga sahabat kakaknya. Berarti apakah pasti Rudi yang merupakan sahabat Robi juga sahabat Redi? Ya kan? Lagian gini juga tadi ya. Kalau kita perhatikan, kan tadi sebagian tuh Abang Kakak fokus ya. Sebagian tadi katanya sahabat siapa itu? Sahabat si Robi. Apalagi tuh? Juga sahabat kakaknya. Berarti juga sahabat kakaknya. Berarti sahabat kakaknya siapa tuh? Sahabat si Redi. Oke? Nah, ini kan ada kata sebagian. Ya, ada sebagian sahabat si Robi juga sahabat kakaknya. Robi tadi sahabatnya siapa sih? Rudi kan? Berarti apakah si Rudi juga pasti sahabatnya si Redi? Nah, saya tanya tuh, apakah sekarang, ya si Redi tadi, atau si Rudi lah lebih tepatnya, apakah Rudi tadi sahabatnya si Redi? Saya tanya sekarang, bisa nggak kita anggap seperti itu? Nggak bisa. Kenapa, Bang? Karena di sini katanya sebagian. Sebahagian sahabat si Robi, sahabatnya si Redi. Berarti bukan semua. Artinya apa? Ada kemungkinan si Rudi ini sahabatnya Redi, ada kemungkinan juga tidak. Nah, jadi karena tidak pasti seperti ini ya Bang Kakak, maka pilihlah jawaban yang iya, langsung pilih yang tidak dapat ditarik kesimpulan ya, atau tidak dapat disimpulkan, gitu aja. Karena ada kata sebahagian. Tapi ingat Bang Kak, kalau sebagian tadi kita ganti semua misalnya, ya, sebagian tadi kita ganti semua, mana option yang bisa dipilih? Ya, pilih aja tuh Rudi sahabatnya Redi, ya kan? Nah, atau option yang A. Kalau sebagian tadi kita jadikan semua, maka optionnya pasti option yang A. Karena Rudi adalah sahabatnya Redi. Paham Bang Kakak ya? Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 55 Bang Kakak. Tunggu, 55 ini, sebentar saya ganti pennya dulu. Ah, ini dia. 55 ya. Apalagi cakap-cakapnya itu. Nah, 55 gini ya Bang Kakak. Kata soal, di sini si siapa itu? Robi dan Redi tinggal bersebelahan. Ya. Mereka bersahabat sejak dari kecil dan selalu pergi ke sekolah sama-sama. Setiap minggu, mereka suka pergi berolahraga bersama ke lapangan. Jika Robi hobi main badminton, maka Redi hobi futsal. Nah, Abang Kakak, ini sebenarnya cuma soal jika maka. Nah, jadi kalau soal jika maka ini, maka Abang Kakak sebenarnya cukup baca di bagian jika maka itu dulu. Ya, cukup di bagian jika maka itu dulu. Apa jika makanya tadi? Jika Robi hobi badminton P, maka apa tadi? Maka Redi hobi futsal. Kita buat kodenya ya. Kita buat kode biar jangan salah paham nih. P tadi siapa? Robi kan? Robi suka apa di situ? Suka badminton. Sudah. Terus uak satu lagi, jangan R lah ya, jauh banget. Ki aja lah ya. Ya. Karena sebenarnya sih kita terlalu terpaku selama ini dengan ki. Pakai R, S juga nggak ada masalah sebenarnya ya. Oke. PK aja lah untuk bentuk umumnya Bang Kakak. Terus apa lagi? Si Ki tadi apa? Ready, hobi futsal gitu kan, ready-nya hobi futsal. Nah, jadi sepanjang apapun Bang, Kak, nanti kalimatnya di situ, kita cukup fokus ke dua aspek ini. Selebihnya abaikan. Ya. Baca lanjutannya, ternyata ready hanya hobi olahraga badminton. Perhatiin, kita cerita ready di sini. Ya, kita cerita ready. Ready tadi apa tuh?
futsal. Ready futsal Ki. Tiba-tiba di bawah ready hobi badminton. Berarti kan ready bukan suka futsal, benar nggak? Iya, berarti abang kakak bisa buat pakai negasi Ki. Karena ingat ready futsal tadi Ki, ketika dia tidak suka futsal, ya dia bilang pakai hobi badminton di sini, ya udah, maka langsung aja dianggap negasi Ki. Karena ready-nya tadi hobi badminton. Fokus ke namanya bang kakak ya, ada Robi, ada ready di sini. Ya udah ingat, Peki ketemu negasi Ki jadi apa itu? Peki ketemu negasi Ki jadi negasi P. Ya, P tadi kan Robinya hobi badminton. Nah, coba abang kakak cari yang tidak hobi badminton si Robinya. Mana itu? Iya, option yang C langsung pilih. Robi tidak hobi badminton. Selesai. Kayak nggak soal ya kan bang? Nah, intinya gitu sih. Ambil, langsung fokus ke jika makanya. Selebihnya abaikan. Mau dibilang bersebelahan, kayak tetanggaan, kayak kakak adik, sepupuan, mantan pacar, bodo amat. Fokusnya ke situ aja. Paham ya bang kak? Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 56, apalagi cakap-cakapnya di sini. Yuk. 56 ini sudah deret ya. Oke, sebentar. Saya tuliskan ulang dulu abang kakak. 56 di sini. Nah, biar jangan ada dusta di antara kita. Kita coba bahas saja langsung 3, 5, terus apa lagi bang kak? 10, 18, 29. Kalau ini udah gampang lah ya. Kan kita tinggal lihat polanya aja bang kakak. Ya kan? Kita tinggal lihat polanya aja. Kalau kita perhatikan di sini, angkanya itu terus berlanjut semakin besar. Berarti ada kemungkinan nggak akan lompat nih. Maksudnya nggak akan lompat, nggak mungkin 3 ke 10, 10 ke 29. Karena syarat lompat tuh abang kakak, minimal harus ada 6 angka. Jadi ada 1, 2, 3, masih 5. Seharusnya ada 1 lagi, baru ada kemungkinan lompat. Kalau nggak, jangan dilompatin deret itu. Ya, kalau nggak sampai 6 angka, jangan dilompatin. Kita cek dulu yuk. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 10 tambah 5. 10 kemari 8, ya, 10 ke 18, baru 18 ke 29, 11. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di sini ada pola lagi. Apa polanya? 2 ke 5 tambah 3. Ini tambah 3. 8 ke 11 tambah 3. Berarti seterusnya tambah 3 lagi ya kan? Tambah 3 lagi abang kakak. Jangan oyong-oyong di situ. Langsung yuk, gas. Berarti tambah 14 sama tambah 17 dong. Oke, tambah 14 apa jadinya bang? Kak, 29 tambah 14, 40. 43 ya. Berarti 43 tambah 17, 60. Oh yuk, agak offside sedikit. Nggak apa-apa lah ya. Langsung pilih kalau begitu. 43 dan 60. Mana optionnya itu? 43, 60 berarti yang A ya. Langsung pilih option yang A. Selesai. Set gitu dia. Kita lanjut abang kakak. Atau gini aja lah mulai ya. Kayak tadi aja tak. Kita lanjut soal nomor 57. Apalagi cakap-cakapnya di situ yuk. 57 yang diminta hanya 1 angka doang. Ya udah, kita ladenin tuh kan. 57 gini bang, kak, kata soal. 88, terus ada 85, ada lagi 81, and then 72, sama 50, 56. Ini kayaknya nggak pala susah, cuma kok nakut-nakutin dikit ya kan bang. Gini aja sih, kita perhatiin yuk. 86 tadi, bukan 88 ya. 86, sorry, saya lihat nih. Terlalu semangat gitu jadinya. 86 ke 85 bang kakak. Ingat, ini nggak mungkin lompat karena angkanya cuma 5, berarti ini kurang 1. Ini kurang 4, ya kan? Kurang 4, di sini abang kakak kurang 9, di sini kurang 16. Wah, udah gampang ternyata. Kalau abang kakak perhatiin, ya, kalau abang kakak perhatiin, 1, 4, 9, 16 itu sebenarnya bilangan kuadrat. Yang asalnya 1 itu 1 kuadrat, ya, 4 itu 2 kuadrat, 9 3 kuadrat, 16 4 kuadrat. Berarti seterusnya 5 kuadrat. Nah itu berarti abang kakak tinggal kurangin 25. 56 kurang 25. Apa hasilnya? Ada nggak di option tuh? Iya, hasilnya adalah 31. Langsung cek optionnya abang kakak. 31 yang B ya. Langsung kalau itu gas. 31-nya B. Set. Aman. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 58. Kayaknya agak panjang nih 58. Saya agak geser ke kiri sedikit lah ya. 58 abang kakak, kita geser ke kiri sedikit biar muat dia. Tapi nggak lurus-lurus banget ke atas, nggak apa-apa deh. Nah, kita tulis dulu ulang. 58 ini kita punya angka siapa tadi itu? 5, terus 8, 16, 15, terus 18, 36, sama 35. Kita butuh 2 angka abang kakak, ya kan? Oke.
Nah, kalau kita perhatikan bentuk angkanya, kalau kita terusin deh nih, tunggu ya. Saya pikirkan dulu polanya gimana nih yang mudahnya. Kalau kita pikir-pikir kayaknya ternyata paling gampang itu, oh gini aja kita buat abang kakak. Lihat yuk, pola campuran namanya. Nah, 5 ke 8 tambah berapa tuh? Tambah 3, ya kan? 8 ke 16 kan tambah 8 bisa. Tapi kalau emang ada angka pengali yang lebih kecil, coba kali dulu. Nah, jadi jangan tambah 8, tapi kali 2. Nah, gitu dulu. Sudah. Kemudian 16 ke 15 kurang 1 abang kakak. Lanjut lagi ya. 15 ke 18 tambah 3. 18 ke 36 kali 2. Kalau ada kali yang lebih dekat, coba kali dulu. 36 ke 35 kurang 1. Kelihatan nggak polanya tuh? Iya, ada pola di sini. Plus 3 kali 2 kurang 1. Plus 3 kali 2 kurang 1. Berarti itu yang dilakukan seterusnya. Ya. Atau polanya tadi plus 3. Berarti lanjutnya plus 3 ya. Terus dikali dengan 2 kurang 1. Kalau emang 3 angka diminta. Kalau emang cuma 2 angka ya udah. Berarti 38 plus 3 berapa jadinya? 35 plus 3. Inilah kalau otaknya otomatis ya kan Bang. Kak, langsung 38 ya disebut tuh. Hasilnya 38. Dikali 2, 70. 76. 38, 76. Mana optionnya itu? Ya optionnya adalah yang B. Langsung pilih 38, 76. Gampang ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak ke soal yang nomor berapa nih? 59 ya. Saya agak tarik ke kiri sedikit lagi ya Bapak, seperti ini. Oh, ganti dulu. 59 tadi cakap-cakapnya begini ya Bang Kakak. Kita punya huruf apa aja tuh? B terus, ada lagi A, and then kita punya C, D, terus ada lagi F, E ya. Ada F, E, habis? Oh belum, ada G, H, terus ada J, dan yang diminta di sini adalah 2 huruf. Nah, begini ya Bang Kakak. Memang kadang-kadang kita butuh mengubah huruf ke angka untuk memudahkan penyelesaian soal yang ada. Tetapi kalau emang hurufnya deket-deket gitu ya, nggak jauh-jauh, mending nggak usah dikonversi ke angka, langsung hajar aja gitu berdasarkan kelihatannya. Perhatiin, kan ada pola di sini. BA kan seharusnya AB, benar nggak? I A B C D gitu kan? Perhatiin arah panahnya. A B C D. Sudah? EF, berarti EF ke kiri dong. GH ke kanan. Nah, gitu ya. Berarti setiap dua huruf dia tukar arah tuh polanya. Berarti seharusnya setelah kanan kemana lagi tuh? Ke kiri. Ke kiri IJ. Benar ya? HIJ. Terus ke kanan kan? Ke kanan apa lagi? KL. Nah, berarti KL-nya nggak usah ditulis karena kita butuh cuma 2 huruf. Ya udah, maka huruf yang sesuai itu adalah I dan K. Mana I dan K tadi? I dan K tadi adalah yang D. Langsung pilih yang D-nya ya Bang Kakak. I dan K. Selesai. Kayak nggak soal gitu ya kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Soal nomor 60 Bang Kakak. 60 kita perhatiin lagi yuk. 60 kata soalnya begini. Sebentar, kita tulis ulang nih. 60 kayaknya agak meriah ya kelihatannya. Coba kita bahas deh. 60, ada apa di situ? I, F, G ya? Oh bukan, EVG, sorry. Bukan F, EVG. Terus kita punya T, J, Q. T, J, Q ya Bang Kakak. Terus ada N dengan si M. Begitu kan? Oke, berarti biar gampang Bang, Kak, saran saya ini agak-agak diubah aja ke angka. Gitu ya, agak-agak diubah aja ke angka, biar lebih gampang. Tapi jangan pula terbiasa Bang Kakaknya nanti ngitungnya nanti A1, B2, C3 ditulis semua sampai dengan si Z-nya 26. Takutnya besok subuh urus siap ya kan Bang? Kak, jangan. Mending gini, kalau emang mau mengkonversi huruf ke angka, coba gunakan konsep EJOTI. Maksudnya EJOTI itu adalah E-nya 5 gitu kan. E-nya 5, terus J-nya 10, O-nya 15 Abang Kakak, T-nya 20, Y 25. Jadi seandainya Abang Kakak ditanya nanti R itu angka yang keberapa ya gitu. R itu kan lebih dekat ke huruf O, benar nggak? O, P, Q, R. Berarti nambah 3 huruf dari O, dari 15. Berarti berapa R-nya? 18 kan gitu. W misalnya lebih dekat ke mana W? W lebih dekat ke T, ya kan? Berarti T, U, V, W. Nambah 3 dari 20, berarti W-nya 23. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ketika diminta mengkonversi ke angka huruf-huruf ini, ya gunakan konsep yang tadi ya. Tunggu, kita perhatikan soal dulu. Nggak salah kan tadi? EVG, TJ, INM. Oke, biar jangan sesat nanti kita ya.
Ingat, E berarti 5. V berapa tadi? 22. G, E, F, G berarti 7. Kemudian ada T di sini, T-nya 20. J-nya 10. Q-nya berarti O 15. P, Q nambah 2, 17. N, kalau O kan 15, abang kakak. Berarti N sebelum O itu 14. Di sini 13. Nah, kalau kita perhatikan, kira-kira polanya itu bagusnya kemana, Bang Kak? Perhatiin. Iya, bagusnya itu 5 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 14, 14 ke berapa, kan gitu. Perhatikan tambah-tambahnya, Abang Kakak. Tambah-tambah berapa rupanya di situ? Tambah 2, tambah 3, ya kan? Tambah 4, berarti harusnya tambah 5. Ya udah, 14 tambah 5 berapa itu? 19 huruf apa, Bang Kak? 19 huruf S, karena T-nya kan 20. Ya kan? Yang S ternyata ada 2 di option. Kita lanjut pelan-pelan ya. Kita lanjut lagi untuk si 22 ke 20 dong. 20 ke 17, 17 ke 13. Kurang-kurang berapa di situ? Iya, kurang 2 di sini, ya kan? Terus mana lagi tuh? Kok hilang dia? 20 ke 17 kurang 3, 17 ke 13 kurang 4, berarti di sini kurang 5. Kan gitu ya, Bang Kak? Oke, kurang 5 di sini. Udah polanya gitu aja tuh. Berarti polanya pola lompat kan? Nah, ini tadi akan lebih mudah memang ketika Bang Kakak konversi dia ke angka. Kalau tadi langsung main di huruf kayaknya agak meriah sih itu. Tapi ya itu tadilah, tergantung ke Abang Kakak masing-masing lebih nyaman pakai cara yang mana. Paling enggak saya ngasih alternatif aja. Yang penting Abang Kakak ngerjain soal nyaman gitu kan. Kalau udah nyaman bertahan lama biasanya tuh. Lanjut ya. Oke. Berarti tadi huruf ke berapa tuh? Huruf ke-13 dikurang 5 berarti huruf ke-8. 8 itu adalah yang H, berarti SH gitu kan? Nah, langsunglah kalau gitu pilih yang SH mana itu. Yang SH itu ternyata yang E ya. Oke, langsung berarti pilih option yang E ya Bang Kakaknya. Selesai. Dah. 61 ya. 61 yang kelihatannya horor, apakah memang sehoror itu? Ya kita bahas lagi ya Bang Kakak. Yuk, 61. 61 di sini dia buat apa tuh? Y terus apa lagi? X terus V S O. Boleh kalau mau konversi ke angka lagi. Y itu 25 ya kan? X sebelum Y 24. V tadi berapa? V itu 22. Karena T kan 20, Abang Kakak. UV 22. S sebelum T berarti 19. O-nya berapa? O-nya 15. Oke, coba kita cek Abang Kakak gimana pola itu rupanya. Ternyata polanya kurang 1, kurang 2, kurang 3, kurang 4. Berarti selanjutnya kita kurang 5 dong. Kurang 5 berapa jadinya itu? 10 kan Bang Kak ya. 10 berarti kalau sudah 10 apa hurufnya 10 itu? Huruf 10 adalah J ya kan? Juti kan tadi ceritanya. Iya, yang ke-10-nya adalah J, maka langsung pilih option yang C. Selesai ya Bang Kakak. Oke, langsung pilih yang C. Nah, itu dia. Oke, masih ada waktu kita. Kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak soal nomor 60 berapa nih? 62 ya. 62 apalagi cakap-cakapnya itu. Oh, soal gambar ternyata. Nah, begini ya Bang Kakak. Soal gambar ini ya, soal gambar ini kalau sudah terpisah satu di atas, enggak pun ada instruksinya, Bang Kakak langsung tahu. Ini diminta mencari gambar yang sama. Ya, kalau sudah ada terpisah satu, mau itu di atas, mau itu nanti dia di samping gitu kan, satu di samping, ataupun enggak dibuatnya sama dengan gitu kan, langsung ada option 5. Nah, ini jangan bingung-bingung Bang Kakaknya. Itu pasti sudah disuruh mencari yang sama. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau dipandang-pandang Bang Kakak, mana sih yang kira-kira sama? Oke, mana sih yang sama kira-kira? Kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya? Mana yang kelihatan itu tadi? Nah, kalau Abang Kakak perhatiin gini aja tuh ngelihatnya. Kalau kita perhatiin di sini, ini yang paling sesuai. Tunggu, saya fokuskan dulu. Oh, ini yang paling sesuai yang option yang B. Benar nggak, Bang Kak? Kenapa bisa benar itu? Kenapa bisa benar? Itu tadi, perhatikan arah si segitiganya itu tadi kan? Nah, kalau tadi segitiganya kemari, maka ini kan searah ya, ke atas juga kita anggap ya. Atau kalau sama-sama ke bawah, kan kita anggap ke bawah juga tuh jadinya. Sedangkan kalau kita perhatikan yang B, lihat nih. Nah, dia ke atas, segitiga yang tadi di sini jadi di sini kan? Oke. Sementara si uak-uak satunya lagi, nah, sesuai itu. Ya kan Bang Kak? Nah, si
perseginya itu di bagian atasnya si lingkaran jatuhnya. Nah, karena arahnya kita putar berapa tuh ya? Kita putar 2 kali deh jatuhnya gitu. Oke, jadi opsi yang paling sesuai itu adalah yang B, Abang Kakak. Oke, dia putar 2 kali. Gak usah pakai derajat lah ya, ribet nanti. Dia putar 2 kali gitu aja. Dia putar 2 kali di sini. Maka jadinya yang B. Oke, kita lanjut Abang Kakak untuk soal yang nomor 63. 63 apa sih yang paling pasnya? Coba perhatiin. 63 ini yang diminta di soal Abang Kakak tetap mencari yang sama. Benar? Kita diminta mencari yang sama. Nah, kalau sudah diminta mencari yang sama, caranya gampang banget. Kalau Abang Kakak males mutar-mutar nih ya, kalau Abang Kakak males mutar-mutar gambar, coba perhatiin cara bantuan lainnya. Di sini kan ada panah ya Abang Kakak ya. Di sini kan ada panah nih. Oke, di sini ada panah. Di ujung panah ini kalau mengarah ke bawah dia, sebelah kirinya siapa? Segitiga, benar nggak? Sebelah kirinya segitiga. Oke. Lihat lagi ya Bang Kakak. Ini ujung panahnya siapa tuh? Oh, ujung panahnya udah salah ya. Kan ujung panah tadi harusnya kan belah ketupat, ya kan? Nah, di sini udah salah tuh A-nya. Ujung panahnya bukan dia tuh ya. Ah, di sini B-nya, ujung panahnya benar tuh belah ketupat. Tapi sebelah kirinya siapa? Sebelah kirinya siapa tadi tuh? Iya, sebelah kirinya harusnya segitiga. Di sini ya Bang Kakak perhatiin. Sebelah kiri kan ini harusnya tadi kan? Ini yang harusnya kiri. Karena kan tadi panah ke bawah, kiri kita fokuskan segitiga. Ini panahnya ke atas, berarti kirinya arah berlawanannya. Salah itu, bukan segitiga. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya di sini kita perhatikan Abang Kakak, nah itu dia, udah pas ya. Di kirinya siapa tuh? Di kirinya lingkaran, bukan segitiga, udah nggak cocok, sesat itu Abang Kakak. Oke, lanjut lagi dong, lanjut lagi. Nih, ingat, tadi kalau arahnya ke bawah, kirinya segitiga Bang Kakak. Kalau arahnya ke bawah, kirinya segitiga. Siapa kirinya? Benar segitiga. Tapi arah segitiganya apakah ke dalam? Saya tanya dulu, apakah ke dalam? Enggak, arah segitiganya keluar lingkaran Bang Kakak. Berarti di sini juga salahnya. Memang betul dia kiri, tapi arah segitiganya salah. Berarti sudah dengan sangat terpaksa gitu ya. Kita pilih yang E, tapi jangan terpaksa lah. Lihat nih, ini kan panahnya nih. Ini panahnya ke arah sini. Siapa kirinya? Segitiga. Ya kan, kalau panahnya kita anggap ke bawah, tadi kirinya segitiga. Pas arahnya itu, pas banget. Ya udah arahnya keluar lingkaran. Selesai, pilih option yang E. Itu strategi kalau Abang Kakak males memutar-mutar gambar. Jadi gini, pakai garis bantu arah panah, mau dianggap panahnya kiri boleh, bawah boleh, mau dianggap panahnya itu ke atas juga boleh. Intinya harus konsisten Abang Kakak membuat tandanya. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 64. Apakah nomor 64 yang diminta di sini? Ups, sebentar. Mikrofonnya agak-agak merajuk ini, Bang Kak. Oke. 64. Masih terdengar dengan jelas suara saya? Masih aman ya? Oke, kita lanjut. Terima kasih ya Bang Kakak responnya. Walaupun dalam hati responnya ya kan? Nah, dengar juga itu. 64. 64 di sini kan langsung option Abang Kakak. Ya kan? 64 di sini langsung option. Nah, kalau sudah option langsung berarti diminta yang berbeda. Kebetulan soal baik hati, dia bilang cari yang berbeda di sini. Kalau Abang Kakak cari yang berbeda, ya, kira-kira mana sih yang paling beda di sini, Bang Kak? Ayo, mana sih yang paling berbeda di antara kesemua gambar ini tadi? Ayo perhatiin. Iya, yang paling berbeda tadi adalah gambar yang dia Bang Kakak. Kenapa bisa di yang beda? Karena yang lain hasil potongnya nggak simetris, nggak sama bentuknya Bang Kak. Gitu aja cara gampang lihatnya. Yang lain hasil potong nggak sama bentuknya. Ya, yang lain itu hasil potong nggak sama bentuknya. Uak-uak ini sok paten. Ya kan, sok rapi motongnya dia. Oke, jadi seolah-olah sama di situ bagian semua. Maka itulah yang membuat dia berbeda dari yang lainnya. Sehingga langsung pilih option yang D. Oh, usah pening-pening ya Bang Kakaknya ya kan? Oke, kita lanjut lagi lah ya. Soal nomor 65. 65. Nah, ini kan serial Bang Kakak, iya kan? Serial, artinya serial itu ada pola di situ yang bisa kita lihat. Ya kan? Ada pola yang kita bisa lihat. Perhatikan dulu polanya apa sih? Ya kita perhatiin dulu kalau gitu. Di sini, yang pertama kita punya segitiga Bang Kakak. Kelihatan nggak tuh? Segitiga yang awalnya di dalam, dia buat jadi paling luar. Iya kan? Segitiga di dalam jadi paling luar. Sudah. Di sini di dalamnya belah ketupat. Oh, tunggu dulu. Belah ketupat tiba-tiba di dalam belah ketupat jadi paling luar belah ketupat. Berarti dari paling dalam dia buat ke paling luar. Artinya di sini paling dalam tadi apa? Lingkaran. Berarti lingkaran harus jadi paling luar.
Di bagian ini belum membantu sama sekali ya kan Bang Kak? Belum membantu sama sekali. Kenapa? Semuanya lingkaran di luar. Sudah? Nah kita perhatikan lagi yuk. Untuk dua terdalamnya, sek dua terdalam ya kan? Kalau kita perhatikan dua terdalamnya gini ya Bang Kakak, maksudnya ini tadi. Setelah segitiga apa sih di sini tadi? Setelah segitiga apa sih tadi nih? Persegi. Persegi asalnya dari mana? Persegi asalnya dari yang paling luar. Berarti yang dari yang paling luar tadi dia masuk ke dalam. Gitu kan? Lihat lagi nih. Ini nomor 2-nya itu segitiga. Dari paling luar tadi segitiganya kan masuk ke dalam. Berarti dengan cara yang sama Bang Kakak, fokus yuk. Siapa paling luarnya tadi? Paling luarnya tadi uak-uak ini kan? Yang belah ketupat, maka dia jadi nomor 2 di dalam. Oke, jadi nomor 2 di dalam. Perhatikan warnanya jadi apa itu? Warnanya jadi terarsir ya, jadi terarsir karena kan putih jadi hitam. Ya gitu ya. Set, berbeda warna tuh Bang Kakak. Oke, yang arahnya ke situ mana optionnya tuh? Yang arahnya ke situ berarti tinggal option A dengan option E. Sudah? Kita lanjutkan lagi Bang. Kak, apa sih pembedanya sebenarnya? Pembedanya di sini ternyata di sini coba kita perhatikan lagi nih. Ini gambar ketiganya Bang Kakak bentuknya persegi. Ya kan? Bentuknya persegi. Di sini gambar ketiganya segitiga. Mana yang diambil kalau gitu? Mana yang diambil kalau gitu? Fokus gambar ketiganya. Ya, gambar ketiganya lihat Abang Kakak. Ini. Ini tadi gambar ketiganya apa? Lingkaran kan? Lingkaran itu kan dari nomor 2-nya tadi. Ini gambar ketiganya Bang Kakak, persegi. Persegi dari nomor 2-nya tadi. Berarti nomor 2 tadi di sini apa? Segitiga. Maka segitiga itulah yang Abang masukkan, Kakak masukkan kemari. Tunggu, nggak kelihatan itu. Nah, segitiga itulah yang Abang Kakak bisa masukkan kemari, segitiga. Nah, yang segitiga yang mana? Yang segitiga itu berarti option yang E. Oke? Nah, kalau emang Abang Kakak tadi bisa langsung jeli melihat ke arah situ, bagus. Saya menjelaskan pelan-pelan karena saya yakin tidak semua dari Abang Kakak bisa lancar melihat perubahan daripada pola ini tadi. Ya, jadi pelan-pelan saya jabarkan tadi. Jadi intinya gini, dari paling dalam tadi keluar, selebihnya masuk-masuk ke dalam tuh. Kan itu intinya, paling mudahnya tadi kan. Oke, berarti option yang paling sesuai, option yang E. Gimana, masih ada waktu untuk kita membahas ini? Masih lah ya, Abang Kakak ya. Oke, masih bisa deh. Nomor berapa tadi yang saya lewatin? Nah, kita cek dulu. Saya kelupaan tadi. Nomor berapa tadi yang terlewat? Kita cek dulu di sini tadi nomor analytical tadi. 46, Abang Kakak. Oke, nah 46 seru nih. 46 ini kan diminta mengurutkan, Abang Kakak. Iya kan? Kalau sudah diminta mengurutkan, ini pula dia lainnya nih, modelnya, cara kerjanya. Diminta mengurutkan Abang Kakak, jangan coba-coba ngurutin. Nah, gak usah sok paten, ya kan? Diminta mengurutkan, jangan coba-coba ngurutin dari aturan yang ada. Nggak akan cukup itu. Tidak akan cukup aturan yang ada untuk kita membuat urutan yang sebenarnya. Nah, jadi solusinya gini ya Bang Kakak. Option A, atau jangan A dulu lah. Kita buat aturan yang ada yuk. Kita buat aturan yang ada. Aturan yang ada tadi, Dedi berangkat dari stasiun A di kota X dan melalui 5 stasiun lain, yaitu B, C, D, E, F sampai di G. Berarti stasiunnya kita punya A, B, C, D, E, F, G. Tapi ini bukan urutan sebenarnya, ya kan? Ini bukan urutan sebenarnya, Bang Kakak. Intinya dia bilang tadi, tujuan awalnya A, ujungnya nanti itu ujungnya itu di G dia. Oke, sudah. Kemudian aturan berikutnya kita perhatiin. Di sini kata soal, stasiun D dilalui sebelum C. Stasiun D dilalui sebelum C. Siapa duluan kalau gitu? D-nya duluan dong. Karena sebelum C kan, berarti D dulu, baru si C. Kan gitu. Tetapi bahasanya tadi setelah E. Berarti si D-nya tadi setelah E. Berarti urutannya E dulu, D baru C. Tidak berarti harus berurutan ya. Yang penting yang duluan dapat itu adalah si E-nya dulu, baru si D, baru si C. Bukan berarti mereka harus berurutan stasiunnya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Stasiun B adalah stasiun kedua yang dilalui setelah stasiun E. B itu kedua setelah E, berarti ada E nih, E, 1, ya, E, 1, 2. Kan gitu ya? E, 1, 2. Ah, ya udah. Kalau sudah seperti ini aturannya, jangan coba-coba menggabung-gabungkan biar seolah-olah jadi satu urutan. Pening sendiri nanti ya Bang Kakak. Di solusinya adalah kita cukup cek option dan lihat mana yang tidak sesuai aturan yang ada.
Berikut ini yang mungkin kecuali, berarti dia nyari yang salah. Ya kan? Dia nyari yang salah. Kalau mencari yang salah, ya udah kita fokus dulu ke aturan ini yang gampang. Ya, kita fokus ke aturan ini dulu. Ingat, urutannya tadi harus E, D, C, walaupun tidak persis berurutan. Yang A gimana tuh? E, D, C. Benar ya? Yang A-nya masih oke. Yang B-nya E, D, C. Masih oke. Yang C di sini E, D, C. Masih oke. Yang D, C, D, E. Benarnya itu? Enggak dong. Kan urutannya harus E, D, C. Bukan C, D, E. Maka karena di sini salah, dia minta tadi kecuali, langsung pilih option yang D. Semudah itu, Bang Kak. Oke, jadi solusinya nggak perlu coba-coba diurutin sok paten ya kan Bang Kak. Tapi kalau suka tantangan nggak apa-apa, saya nggak bisa paksakan ya kan Bang Kak. Intinya mana nyamannya Bang Kakak lah. Karena segala sesuatu yang dipaksakan biasa tidak bertahan lama ya kan. Oke, asik banget tuh. Lanjut, kita soal nomor 40. 47 ya, 47 kayaknya agak meriah sih. Ya, coba kita bahas lah ya. 47 kayaknya agak meriah. Kita bahas dulu begini. Kata soal 47 tadi, tunggu ya, mana tadi itu dia? Ah, ini dia. Terdapat 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu A, B, C, D, E, F. Oke, kita daftarkan dulu anggotanya. Ada A, B, C, D, E, F. Sudah? Pelan-pelan abang kakak kita bahas. Terus kata soal begini. Kata soal begini. Si, mana tadi itu? Kok hilang dia? Nah, ini dia. Akan melakukan debat. Ketiga pasangan terdiri dari kiri ke kanan. Pasangannya nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terdiri dari presiden, wakil presiden gitu ya. Presiden, wakil presiden. Tetapi urutannya buat menarik nih. Ya, katanya di sini presiden di sebelah kiri wakil presidennya. Ada presiden, ada wakil presiden. Jadi presiden, wakil presiden, presiden, wakil presiden. Sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, fokus ya. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi ya Bang Kakak. Apa kata soal? Calon presiden berdiri di sebelah kiri calon tadi udah ya. F kandidat di pasangan nomor 2. Ternyata si F itu kandidat pasangan nomor 2. Tapi kita nggak tahu tuh. Ya, kita nggak tahu dia presiden atau wakil presidennya gitu kan. Nah, pokoknya F-nya nomor 2 aja. Terus apa lagi? B yang bukan calon presiden berdiri di sebelah kiri A. Itu dia aturan pertama. Aturan keduanya, B yang bukan presiden bahasanya berdiri di sebelah kiri si A. B ada si A. Bukan harus persis sebelahan ya. Tidak harus persis sebelahan. Pokoknya mereka si B-nya itu sebelah kiri si A aja. Tapi ingat, B-nya tadi apa tuh? Presiden atau bukan? Bukan. Berarti B-nya dapat kita buat wakil presiden, si A-nya harus presiden. Ya kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Karena A tadi presiden bahasanya ya. Oke, kemudian sudah selesai tadi. Terakhir, E tidak berdiri di pinggir. Oke, E tidak berdiri di pinggir. Ya udahlah, berarti kita buat aja seperti ini. Si E-nya tadi tidak mau di pinggir. Kita lanjut ya Bang Kakak ya. Kita lanjut pelan-pelan. Berarti begini. Kita buat dulu urutannya yuk. Urutan tadi ada presiden, wakil presiden, presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Dan ada urutannya tadi ya, ada pasangannya tadi. Ada pasangan nomor 1, ini nomor 2-nya, ini nomor 3-nya. Sudah? Ingat ya, Abang Kakak. Tadi presiden, wakil presiden, presiden, wakil presiden, nih, presiden, wakil presiden. Kita lanjut. Nah, jadi gini, siapa sih yang nggak diceritakan di soal, Abang Kakak? Siapa yang tidak diceritakan di aturan soal? C dengan C. Ingat, F tadi di tengah, di nomor 2. E nggak mau di pinggir, agak bertingkah sikit, ya kan? E nggak mau di pinggir, ngatur di situ. Terus B harus di kiri si A. Karena kita nggak cerita sama sekali, Abang Kakak, terkait dengan si D dan si C, maka kalau mau aman, D sama Bang Kakak bisa buat di ujung-ujung. Karena di ujung-ujung tadi yang sering jadi masalah, ya kan? Oke, maka DC-nya Bang Kakak bisa buat di ujung-ujung. Oke? Oh, tunggu dulu. Ini sepertinya koneksi internetnya juga bermasalah nih ya Bang Kakak. Sudah? Suara saya masih dengar jelas di sini? Aman, kita lanjut kalau gitu ya. Kita lanjut kalau gitu. Jadi begini. Nah, kita lanjut Abang Kakaknya. Mohon maaf untuk kendala teknis barusan ya. Jadi karena DC nggak diceritakan tadi di soal, aja di ujung-ujung.
biar gampang. Ya, layar saya ketahankah di situ? Saya goyang-goyangin nih. Oke, mohon maaf Abang Kakak untuk kendala teknis yang terjadi ya. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya atas nama tim juga bertugas di sini karena saya tidak sendiri, sebenarnya ada beberapa orang di sini yang bekerja. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya share ke Abang Kakak, berhubung saya masih harus mencerdaskan kehidupan bangsa di bimbel offline-nya gitu ya. Jadi mohon maaf karena waktu sudah jam 3 juga saya harus geser ke bimbel offline. Mohon maaf untuk keterlambatan mulai tadi, kendala teknis jaringan dan lain sebagainya. Saya berharap sih mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi secara teknis. Atas nama tim dan kru yang bertugas, saya pribadi mohon maaf juga begitu ya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan Abang Kakak. Mudah-mudahan saya berharap wajah-wajah yang saya lihat hari ini maupun yang tidak terlihat karena mematikan kamera bisa lulus semuanya tahun ini. Amin. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.